Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Kali ini aku mau bahas tentang beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perubahan perizinan lingkungan. Nah, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tepatnya pada pasal 89 serta lampiran 5, di situ tertuang beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perubahan perizinan lingkungan hidup. Nah, jadi ada dua macam nih yang dapat dilakukan oleh si pelaku usaha untuk memperoleh perubahan perizinan lingkungan hidup ini. Yang pertama, pelaku usaha dapat memperoleh perubahan perizinan lingkungan hidup ini dengan menyusun dokumen baru. Dan yang kedua, si pelaku usaha dapat memperoleh perubahan perizinan lingkungan hidup ini tanpa menyusun dokumen lingkungan hidup yang baru. Jadi apa aja sih hal-hal yang menyebabkan si pelaku usaha harus menyusun dokumen lingkungan hidup baru, dan apa aja hal-hal yang menyebabkan si pelaku usaha tidak perlu menyusun dokumen lingkungan hidup baru. Berikut penjelasannya. Jadi untuk melakukan perubahan persetujuan lingkungan, pelaku usaha itu dapat mengajukan perubahan persetujuan lingkungan hidup ini dengan dua cara. Cara yang pertama itu dengan menyusun dokumen baru, yang kedua dengan cara tanpa menyusun dokumen baru. Nah, yang pertama dulu ya, aku bahas yang pertama, yaitu dengan menyusun dokumen baru. Jadi hal-hal apa aja yang menyebabkan si perusahaan atau si pelaku usaha harus menyusun dokumen baru. Nah, yang pertama, adanya perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, serta sarana kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Jadi segala bentuk perubahan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, yang pertama tuh, perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah bahan baku dan bahan penolong. Lalu, adanya perubahan alat-alat produksi yang berpotensi mengubah dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan. Kemudian, adanya perubahan alat-alat produksi yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara dampak lingkungan baru dengan bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan. Kemudian, adanya perubahan desain proses produksi. Lalu adanya perubahan bahan baku dan bahan penolong. Selanjutnya adanya perubahan penggunaan jenis sumber daya alam yang digunakan. Selanjutnya yang kedua, adanya penambahan kapasitas produksi. Contohnya, kapasitas produksi tambang batu bara direncanakan meningkat dari 10 juta ton per tahun menjadi 20 juta ton per tahun. Contoh berikutnya, kapasitas produksi pabrik kelapa sawit direncanakan meningkat dari 60 ton TBS per jam menjadi 90 ton TBS per jam. Kemudian yang ketiga, adanya perluasan lahan bangunan. Nah, contohnya ini seperti penambahan luas lahan atau bangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian yang keempat, perubahan waktu dan durasi operasi kegiatan. Jadi segala perubahan berupa pengurangan atau penambahan waktu atau durasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya, tambang yang direncanakan berakhir setelah 30 tahun, ternyata menjelang tahun ke-30 direncanakan untuk diteruskan sampai tahun ke-40. Dengan metode dan kapasitas penambangan yang sama pada areal yang sama. Contoh lainnya, suatu pabrik yang tadinya beroperasi secara batch atau ada termin tertentu direncanakan akan beroperasi secara kontinu. Selanjutnya yang kelima, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perubahan yang mencakup antara lain perubahan peraturan, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Contohnya, perubahan peruntukan ruang dalam rencana tata ruang yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
seperti area lahan untuk lokasi kegiatan panas bumi yang semula kawasan hutan lindung menjadi kawasan konservasi. Kemudian yang keenam, terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. Contohnya nih, adanya bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan lain-lain yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan hidup. Kemudian yang ketujuh, tidak dilaksanakannya rencana kegiatan dalam jangka 3 tahun sejak diterbitkannya persetujuan lingkungan. Kemudian kita masuk cara yang kedua, yaitu perubahan persetujuan lingkungan tanpa menyusun dokumen baru. Nah, cara ini juga terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama, tanpa dokumen baru, tetapi melakukan perubahan administratif. Sementara yang kedua, tanpa dokumen baru, tapi harus update RKL-RPL. Nah, kalau yang pertama, tanpa dokumen baru, tapi harus melakukan perubahan administratif, yaitu adanya perubahan identitas penanggung jawab. Jadi, kalau misal pelaku usaha melakukan perubahan identitas penanggung jawab, dia tidak perlu melakukan penyusunan dokumen baru, hanya melakukan perubahan administratif saja. Nah, yang kedua, adanya perubahan kegiatan karena kegiatan tersebut dilakukan pemisahan atau penggabungan baik sebagian ataupun seluruhnya. Nah, sama juga seperti tadi, ini tidak perlu menyusun dokumen baru, tetapi hanya melakukan perubahan administratif. Nah, yang kedua, tanpa dokumen baru tapi harus update RKL-RPL. Yaitu yang pertama, adanya perubahan wilayah administrasi pemerintahan. Yang kedua, adanya perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang ketiga, sertifikat layak operasi atau SLO kegiatan yang lebih ketat dari persetujuan lingkungan yang dimiliki. Yang keempat, penciutan atau pengurangan kegiatan. Serta yang kelima, adanya perubahan dampak atau resiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisa resiko lingkungan hidup atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan. Jadi itu tadi sedikit penjelasan aku mengenai beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perubahan perizinan lingkungan hidup yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jika kalian ada pertanyaan lagi, boleh langsung tanyakan di kolom komentar atau follow IG aku dan DM aku, tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan. Kalau bisa aku jawab, aku akan jawab di video selanjutnya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you, selamat ketemu di video berikutnya. Bye!